Siang, Bu Made. Selamat siang Bu Ayu. Apa kabar? Baik, astengkara, luar biasa. Oke, senang sekali ya. Kemarin seperti pembicaraan kita sebelumnya, Bu Made akan melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian saya akan melakukan observasi. Jadi untuk kegiatan observasi kita sepakati untuk harinya kapan ya Bu Made? Kalau besok bisa Bu Ayu? Besok. Oke, siap. Jadi kita akan melakukan observasi kelas besok ya, Bu ya? Siap, besok. Iya. Kalau boleh saya tahu untuk topik yang akan dikerjakan di kelas apa ya? Untuk minggu ini saya akan mengambil topik buah-buahan Bu Ayu. Buah-buahan ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari perencanaan Ibu apa? Tujuan dari pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu yang pertama, anak mampu menunjukkan sikap berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Anak mampu menyimpulkan dan menceritakan kembali apa yang sudah ditonton pada video. Anak mampu melakukan sains sederhana dari percobaan buah terapung dan tenggelam. Terus anak mampu untuk melakukan demonstrasi membuat sate buah. Dan anak mampu untuk melakukan praliterasi dan pranumerasi dari bermain kartu angka itu. Terima kasih. Berarti lebih fokus ke ritmenya, literasi numerasi. Iya. Baik. Kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tadi. Oh ya, area yang sudah saya siapkan itu yang mendukung perkembangan anak secara holistik dan menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta merangsang rasa ingin tahu anak yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka, Bu Ayu. Berarti lebih ke membangun lingkungan belajar yang positif ya? Iya. Oke. Kemudian untuk bisa mencapai tujuan serta pengembangan area yang dimaksud, pasti Bu Made sudah menyiapkan strategi-strategi. Boleh Bu Made ceritakan strategi yang akan Ibu Made lakukan besok? Boleh. Adapun strategi yang sudah saya siapkan untuk besok Ibu Ayu, yang pertama itu adalah saya melakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui kebutuhan belajar anak dan mengetahui kemampuan anak masing-masing. Terus saya memahami gaya belajar anak, menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyiapkan alat peraga edukatif untuk membantu proses pembelajaran, terus yang mengatur kelas juga seperti tempat duduk, membentuk kelompok seperti itu. Jadi untuk pengaturan kelasnya Bu Made pilih ke model kelompok. Iya, kelompok kecil karena kebetulan kelas saya itu kelas yang gemuk Bu Ayu. Jadi saya kelompokkan berdasarkan kemampuan anak dan gaya belajar anak biar lebih cepat saya masuk dan menggunakan materi yang tepat untuk anak. Tadi Bu Made sudah sebutkan tentang alat peraga edukatif. Ya. Apa saja alat peraga yang disiapkan? Ada lospart, kartu angka, buah-buahan, Ya. balok, boneka peran, terus Ya. ada proyektor, ada saya akan melakukan sains sederhana. Saya menyiapkan air untuk percobaan nanti buah yang tenggelam dan terapung. Seperti ini. Berarti sudah siap semua ya? Oh ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok. Semoga pembelajaran yang dan observasi yang akan kita lakukan besok berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Ayu. Iya, sampai jumpa besok. Iya, terima kasih Bu Ayu. Wah, itu ciptaan siapa? Ayo duduk. Ya, duduk dulu, Sar. Apa-apa, duduk, Sar. Duduk. Siapa yang suka buah-buahan? Suka buah-buahan? Oh, siapa yang di rumahnya punya pohon pisang? Siapa yang di rumahnya punya pohon pepaya? Siapa yang di rumahnya punya pohon apel? Nah, ya, sudah ya. Sekarang kegiatan yang selanjutnya punya pohon apa? Pohon apa punya? Oh iya, iya San. Pohon jambu. Nanti kalau sudah musim buah-buahan nanti kita guru mau mainan ke rumahnya anak-anak buat lihatin buahnya saya. Buah apa? Mangga? Punya buah mangga? Ya. Oke, siap. Nah, sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak mengamati buah-buahan
yang terapung dan tenggelam. Nah, sebelumnya coba ini buah apa? Anggur. Kalau ini buah apa? Jeruk. Kalau dilihat dari ukurannya, yang mana lebih besar? Apa yang lebih besar? Ayo DUK. Kalau yang lebih kecil buah apa? Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak mengamati. Anak-anak perhatikan. Kira-kira kalau dilihat yang tenggelam itu yang besar apa yang kecil? Kita akan coba ya. Bisa lagi. Hitung 1 sampai 3. 1. Kita akan. Ayo. Yang mana yang tenggelam? Jeruknya tenggelam apa terapung? Terapung. Padahal yang lebih kecil itu anggur ya, tetapi kok bisa dia tenggelam, sedangkan jeruk ini bisa berenang, sedangkan jeruknya kan besar, harusnya kan berat, harusnya kan dia yang terapung. Padahal ini kan gendut kan ya. Nah, kenapa buah anggur, kenapa buah anggur bisa tenggelam? Karena mempunyai gelembung udara. Mempunyai apa? Kalau anggurnya dimasukkan ke air, dia tuh kayak keluar gelembung. Nah, sekarang kita lihat buah jeruk kalau dikupas. Kira-kira kalau buah jeruk itu dikupas mengeluarkan gelembung udara atau enggak ya? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu buah jeruknya ya. Kira-kira tenggelam atau terapung ya? Kita lihat ya. 1, 2, 3, mulai. Nah tuh, dia tuh keluar gelembung udaranya. Ya enggak? Oh, itu kemarin dulu yang besar. Oh ya, sudah ya. Oh, apa kelihatan? Oh gitu ya. Nah, sudah lihat? Tadi sudah lihat nggak ada kayak gelembung naik gitu? Ya. Berarti kalau jeruknya itu dikupas, dia akan mengeluarkan gelembung udara. Kalau dia dimasukkan ke dalam air. Sudah mengerti? Nah, sekarang anak-anak boleh duduk di bangkunya masing-masing. Ayo kita ice breaking dulu sebentar. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri dulu. Kita akan ice breaking dulu. Ayo, oke, kita ice breaking dulu ya. Ikuti Bu Guru ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Gambar buah-buahan. Coba dilihat dulu. Ini buah apa ya? Biasanya kalau anggur itu warna apa aja? Ungu lagi. Hijau lagi. Pink lagi. Kita kan kemarin sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi dan kita juga sudah melakukan observasi praktik mengajar. Nah, kemarin kan Bu Made mengambil pembelajaran dengan topik buahnya. Nah, dari pembelajaran kegiatan belajar kemarin itu kira-kira apa yang Bu Made rasakan? Bisa diceritakan pengalaman? Terima kasih Bu Ayu. Mungkin di sini saya dapat berbagi hal-hal baru yang saya temukan atau dapatkan
pada saat praktik mengajar itu adalah wawasan yang sangat berharga, bagaimana mengelola kelas, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta memahami kebutuhan individual anak. Pengalaman ini mengajarkan saya akan pentingnya fleksibilitas, kesabaran, dan kreativitas dalam mengajar, serta bagaimana membangun hubungan yang positif dan menyenangkan dengan anak-anak agar mereka dapat belajar dengan baik. Tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas bersama untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, dan bagaimana saya membuat strategi untuk mempelajari karakter anak didik, dan bagaimana saya belajar mengenai pola atau gaya belajar anak masing-masing, serta memahami kebutuhan anak masing-masing. Nah, dari kegiatan ini kan kemarin Bu tadi sudah menerapkan beberapa tujuan pembelajaran. Apakah semua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Iya, sudah saya lakukan. Ya, tadi ada beberapa kendala juga ya Iya. yang Ibu temukan. Nah, kira-kira dari kendala yang Ibu temukan itu adakah solusi untuk mengatasi hal tersebut? Oh ya, di sini saya sudah membuat beberapa strategi untuk mencari solusi dari hambatan-hambatan yang kemarin yang belum tercapai. Yaitu yang pertama itu saya membuat papan kesepakatan kelas, terus membuat kegiatan yang beragam sesuai dengan keperluan anak didik, mempelajari strategi-strategi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajak murid menyimpulkan atau merefleksikan hal-hal yang sudah dipelajari baik dari sisi akademik, sosial, dan emosional, serta mengapresiasi kemajuan dan perubahan positif yang dicapai oleh murid. Terus saya juga mengikuti berbagai seminar guru yang membuat wawasan saya dalam menerapkan strategi pembelajaran yang lebih beragam untuk anak Ibu Adi. Ya, itu berarti termasuk ke rencana tindak lanjut ya, sudah Ibu ceritakan. Nah, kemarin saya tertarik dengan kegiatan asesmen awal. Ada Ya. di strategi pada waktu pasca. Ya. Bu Made sebutkan bahwa supaya pembelajarannya bisa optimal, sebelum pembelajaran ada namanya asesmen awal. Itu sudah dilakukan. Ya. Apakah ada kaitan antara pelaksanaan asesmen awal dengan proses belajar mengajar? Menurut saya ada, Bu Ayu, karena dari asesmen awal yang saya lakukan, di situ saya menemukan di mana sih kemampuan anak, bagaimana sih gaya belajar anak, sehingga dari asesmen awal itu saya dapat memberikan memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan serta minat atau bakat anak itu sendiri. Masih saya sudah simak juga pada saat observasi bahwa kemarin sudah menerapkan strategi-strategi yang kita sudah sepakati pada saat observasi. Ya, saya juga kemarin sudah melakukan penataan kelas, kemudian juga ada kegiatan circle time di awal, itu menarik sekali, dan juga untuk penugasan dalam kelompok. Tapi yang belum saya temukan kemarin itu adalah kemudian belum memberikan kesempatan anak untuk melakukan presentasi. Dan setelah kegiatan penugasan memang sudah ada simulasi tindak lanjut, ada pemberian penilaian, tapi alangkah baiknya kalau setelah kegiatan selesai anak-anak diberikan untuk melakukan presentasi, sehingga anak juga terbiasa untuk berbicara di depan kelas dan juga menyampaikan ide pendapat yang bisa disimak oleh anak-anak yang lain. Kemudian anak-anak lain juga akan belajar bahwa mereka harus terbiasa untuk menerima dan menghargai teman yang sedang melakukan presentasi di depan. Secara sederhana kan kita cuma di kelompok audio memang agak susah mungkin menerapkan hal tersebut, tapi alangkah baiknya kalau hal itu bisa kita coba pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin untuk pada sesi diskusi ini nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin dari sesi observasi dari awal sampai akhir, Pak ya, menurut saya memberikan suatu wawasan yang berharga
mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung dari segi sosial emosional dan kognitif anak untuk anak-anak usia dini yang menjadi dasar bagi perkembangan mereka di masa depan. Terus juga memberikan pengalaman tersendiri bagi saya bagaimana memahami karakter anak, memahami kebutuhan anak, terus serta bagaimana saya menambah atau kreativitas saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama anak didik dalam kelas itu Ayu. Dan juga saya juga merasa mendapatkan pengalaman bagaimana saya menciptakan kreativitas yang lebih untuk menarik daya belajar anak seperti itu. Iya, tepat sekali tadi ya. Saya apresiasi sekali dari perkembangan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya kelompok B1 yang kelompok semakin positif dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ayu.